Shalom Alahim. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, mari kita bawa kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah jawaban dalam segala masalah hidup kita. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Serukan nama Yesus, nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Nama Yesus.
Benar ya Bapa, inilah setiap pengakuan hati kami bahwa hanya nama Engkau Yesus yang memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya nama-Mu Yesus yang memberikan pengharapan dan kepastian atas setiap keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kemurahan kasih-Mu, sehingga pagi ini anak-anak-Mu, kami semuanya boleh hadir di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Karena hanya Engkau Yesus Allah yang layak kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan sukacita hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah saat pagi hari ini, dan semuanya kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum. Puji Tuhan, karena Yesus kemurahannya, karena kasihnya kita boleh ada tempat ini untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Yesus Allah yang layak kita tinggalkan setiap kehidupan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Dialah Allah yang kuasa atas setiap kehidupan kita.
Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus kita boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan yang rindu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua bagi berdiri. Kan hanya Yesuslah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Satu-satunya jalan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
inilah pengakuan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mau belajar terus setia mengiring akan Tuhan apapun yang terjadi. Biar kami tetap memandang Engkau, biar langkah kami tetap terpimpin oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sempurnakan setiap pujian kami, dan biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kuasai hati, pemikiran, dan kehidupan kami, jamah kami semua Tuhan, biar kami boleh mendengarkan dan merenungkannya, terlebih kami melakukan kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena gagah dan kuat yang dimiliki hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu, yang disampaikan untuk kami semua yang ada pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu, kami semua yang mendengar, semuanya beroleh berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berbakti saudara sekalian. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ini adalah awal pertama kita bersama untuk menerapkan satu ibadah 3 kali yang tujuannya adalah untuk memecah kelompok yang begitu berjubel supaya dapat kita menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam sistem protokol kesehatan. Karena ruangan kita itu kecil, jadi tidak mungkin kita akan tidak memisahkan ini, karena yang datang memang lebih banyak, karena biasanya kita dalam waktu yang normal dulu ibadah 2 kali, jemaat pagi dan jemaat sore. Ya. Tapi waktu kita adakan saat sekarang ini dalam kondisi yang betul-betul diperhatikan pemerintah dan perlu kita perhatikan bersama, yaitu kita wajib untuk menerapkan sistem protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tetap itu menjadi satu perilaku kita yang baru. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca di dalam Alkitab kita ini, yaitu kita wajib berharap kepada Tuhan. Saudara, ya, di dalam Amsal lebih dahulu ya, Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 mulai ya, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Saya ini tadi kok lenyap ya. Saya tidak pakai kacamata nih, kalau dipakai ini nyusun, berarti double gitu ya. Sehingga ini perlu saya besarkan ini. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya.
Amin. Silakan duduk. Kita akan memeriksa firman Tuhan di bawah tema percayakanlah semua kepada Tuhan. Percayakanlah semua kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah ada jalan keluar dari berbagai keadaan yang sulit. Pada hari ini kita masih di dalam kondisi yang berkepanjangan tentang bagaimana keberadaan dari COVID yang COVID-19 ini ya, karena memang 19 Desember diketahuinya jenis virus yang baru ini. Sebab memang banyak virus-virus, ada antraks, ada flu dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi yang ini adalah yang tergabung di dalam karena tanggal 19 diketengahkannya itu 19 Desember, maka kemudian diberi nama COVID-19. Nah, saudara, mari kita akan melihat dan memeriksa dengan seksama apa yang dimaksudkan supaya kita jangan bersandar kepada keyakinan akal kita sendiri. Saudara ya, perlu kita mengetahui akan keberadaan zaman kita ini. Kita memang punya akal, kita memang punya pikiran, kita memang punya segala sesuatu yang dapat kita kerjakan dengan piranti yang ada pada kita, ada otak kita ini yang kita kenal dengan akal dan pikiran. Tetapi mari dalam kita menanggapi seruan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar hanya sekedar pada akal kita. Memang akal yang mengaruniai adalah Tuhan. Tetapi kita semuanya harus tahu bahwa apa yang terdapat di dalam hidup kita ini bukan sekedar akal, tetapi ada hikmat, ada roh yang di dalamnya. Sehingga ini perlu untuk dikomunikasikan, untuk kemudian diberikan sebuah pengertian pendapat, bagaimana pendapat akal, bagaimana menurut pendapat hikmat dari roh Tuhan, bagaimana kemudian pimpinan kuasa Roh Kudus. Ini mesti didialogkan, semuanya bersumber pada firman Allah. Karena itu mari kita akan membaca di dalam peristiwa tentang 4 orang kusta yang dipakai Tuhan. 4 orang kusta yang dipakai Tuhan untuk melepaskan suatu musibah nasional. Kita rasa-rasanya tidak masuk akal ya, mosok orang kusta bisa dipakai Tuhan. Tetapi ini kenyataan yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita kenali bersama. Apa yang terjadi di dalam peristiwa ini ya. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7. Ini kisahnya panjang, tapi saya akan ambil poin demi poinnya saja. Yang kisahnya secara utuh saya sampaikan, pada waktu itu Israel dikepung oleh kerajaan dari Ben-Hadad, kerajaan Aram. Sehingga kondisinya itu betul-betul sangat mencekam, dikepung begitu rupa. Lalu kita melihat ini merupakan sesuatu yang sangat parah. Ayat yang pertama tertulis demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Lalu kemudian kita melihat ayat yang kedua.
Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Perhatikan kalimat itu. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini sebetulnya merupakan nubuatan yang positif, yaitu akan terjadi perubahan radikal. Kenapa? Pada Fatsal yang ke-6 dituliskan di sana, Fatsal yang ke-6 itu, bahwa keberadaan tentara dari Aram yang mengepung itu menjadikan sebuah kelaparan hebat. Ayat yang ke-25 Fatsal 6 itu. Fatsal ayat 25 Fatsal 6, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, selama Raja Aram mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan serempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, kita lihat satu keberadaan ekonomi yang sangat mengerikan. Dan kita melihat kok ada tahi merpati, untuk apa? Sebetulnya tahi merpati ini adalah untuk memberikan pupuk pada tanaman-tanaman mereka, karena mereka hidup juga bertani. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kemudian ini menukik begitu tajam, merampas pada kesadaran manusia. Saya katakan merampas ini kenapa? Pada ayat yang ke-28 kita melihat bahwa ada seorang wanita yang memohon pertolongan kepada rajanya. Saking sudah sulit. Zaman dahulu kerajaan itu kerajaan kota, jangan dibayangkan dengan kerajaan sekarang, saudara ya. Sehingga untuk bertemu dengan raja itu mudah. Maka kita membaca pada ayat yang ke-26 dan 27 demikian. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah, ya tuanku raja." Ini raja berjalan di atas tembok, bukan berarti raja ini pentalitan, saudara. Tetapi tembok itu adalah tembok benteng, yang itu sekaligus berfungsi sebagai jalan dan sebagai menara kontrol untuk mengontrol musuh yang ada, atau dalam kondisi aman untuk mengontrol situasi sekitar yang ada. Nah, itu raja mengkontrol dari atas, dan di sana kemudian seorang wanita yang berada di luar tembok itu berseru, karena kerajaan itu, kota raja itu dikelilingi dengan tembok begitu rupa. Itu tempat administrasinya raja, tempat untuk memimpin mengatur. Perempuan ini berteriak demikian, "Tolonglah ya tuanku raja." Saudara, orang biasa menghadap raja itu tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak begitu berani. Tetapi ini desakan yang begitu rupa menjadikan wanita ini kemudian datang berteriak, meminta rajanya supaya bisa menolong. Ini kenapa? Karena kita melihat bahwa para pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang sudah diatur untuk bisa menata kondisi sosial masyarakat itu tidak sanggup melakukan. Sejauh mana ketidaksanggupannya? Kita melihat pada ayat berikutnya, raja mengatakan demikian, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Sebuah keputusasaan total. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Artinya bahwa segala peristiwa yang ada sudah digariskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menggariskan seperti ini, lalu aku mau menolong apa kepada kamu? Bisa nangkep, saudara ya? Jadi menolong apa?
Raja tidak bisa. Tetapi raja juga ingin tahu apa sih persoalannya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, ya, rupanya bukan cuma satu perempuan, ada lagi di samping yang lain ya. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi anakmu dulu laki-laki sembelih bersama. Kita makan bersama. Sebab semua takut mati. Kondisinya begitu parah ketimbang kondisi kita saat ini, saudara. Bayangkan, seorang ibu mana tega untuk memberikan anaknya. Kalau bapak mungkin masih ada kesempatan ya, masih ada kemungkinan. Tetapi ibu tidak akan mungkin. Namun kemudian kematian bergelimpangan di sana sini, maka perlu untuk kemudian mempertahankan hidup. Sekarang dengan apa mempertahankan hidup? Kondisi ekonomi sudah begitu rupa. Maka tidak ada lain, yaitu penyembelih anak, makan anak. Tetapi bagaimana mungkin nurani seorang ibu ini bisa bertahan menyembelih anak? Maka itu saling tukar menukar. Hari ini anakmu yang kita makan, saya sembelihnya. Besok ganti anakku yang kau makan, sembelihan. Tapi sama-sama dimakan. Sangat mengerikan. Kita melihat bahwa ini adalah situasi yang begitu parah dan sulit yang pernah kita temukan di dalam sebuah peristiwa. Kecuali ada satu lagi tatkala mereka yang berada pada benteng Masada dikepung begitu rupa, sama situasinya. Mereka merebus sesamanya. Mana yang sudah tua didahulukan untuk dimakan. Kelihatannya memang tidak manusiawi, tetapi akal sehat sudah hilang kemampuannya. Kita melihat itu situasi yang rasa-rasanya tidak akan mungkin dapat dipecahkan. Karena itu, tatkala pada Fatsal yang ke-7 ayat yang pertama Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Hal ini tidak masuk di akal. Bagaimana kemudian perubahan drastis itu dapat terjadi demikian rupa? Maka itulah perwira seorang yang intelek, saudara, yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah itu katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Perhatikan, dia itu kemudian menterlibatkan Tuhan, mengetengahkan tentang Tuhan. Dia mulai juga untuk menyampaikan bagaimana batasan-batasan kondisi imannya yang diberikan kepada Tuhan. Sangat miskin sekali. Meskipun Allah itu bisa membuat tingkap-tingkap di langit, tapi mustahil untuk bisa merubahkan keadaan pada hari ini. Kita tidak bisa juga mencela begitu langsung kepada ajudan ini. Karena dia adalah seorang yang sudah memperhitungkan semua. Tetapi masalahnya adalah kita melihat matematika Allah dengan matematika manusia beda. Kalkulatornya Allah dengan kalkulatornya manusia beda. Dan ini yang seringkali tidak kita pikirkan. Sesuatu, tadi pagi saya sampaikan, biarpun senyaris apapun Allah itu sigap untuk menolong. Dan kali ini kita akan melihat bahwa dari beberapa masyarakat yang ada, kenapa diangkat dialognya 4 orang kusta? Ternyata Tuhan mempunyai satu rencana bagi orang yang termarginalkan dan dianggap sebagai sampah masyarakat, tinggalnya di luar kota, tidak boleh dia masuk ke dalam kota. Itu adalah keberadaan dari orang kusta. Pada ayat yang ke-3 dituliskan demikian. 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata,
Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ini tentara yang mengepung, ya. Menyeberang ke seberang. Dan ini merupakan, kalau orang Jawa mengatakan tohpati, saudara ya. Artinya dia sudah rela mempertaruhkan nyawa. Masuk kota pun juga kelaparan, mati. Di sini kita tinggal diam saja di pintu gerbang kota, ya mati. Maka itu perlulah kita dicoba datang ke pasukan Aram yang memang itu adalah musuhnya. Pasti dia akan dibunuh. Tetapi lebih baik mati untuk berusaha ke sana ketimbang mati dalam kondisi menyerah total. Ini yang disebut pantang mati sebelum ajal. Saudara ya, pantang mati sebelum ajal. Ke sana mati, di sini mati, mungkin ke situ juga. Kalau kita toh juga harus mati, matilah. Memilih mati yang terhormat, saudara. Kusta yang memperburuk derajat dan martabatnya dia. Siapa yang mau bergaul dengan orang kusta? Mau menolong orang kusta pun juga berisiko. Orang yang ditolong itu biasanya langsung dia menyampaikan rasa terima kasih. Dan terima kasih berarti itu perkunjungan. Dan kalau perkunjungan yang mengunjungi orang kusta, itu adalah risiko yang besar. Seperti pada hari ini. Sistem perkunjungan kita diatur oleh strategi kesehatan dan untuk memangkas apa yang menjadi tempat berkembang tumbuhnya dan juga proses penularannya COVID-19. Susah, saudara. CM pun juga mengadakan satu sistem untuk bisa datang merawat murid-muridnya, tetapi atas persetujuan orang tua. Tentu dengan sistem yang sudah ditata oleh sistem protokol kesehatan dari pemerintah. Saudara sekalian, dan ini kita melihat bahwa orang kusta ini memang hidupnya dalam keseharian tidak diperhatikan, bahkan dihindari. Namun dia punya jiwa, pemikiran, logika yang sangat sehat. Di sini kita di pintu gerbang, tinggal saja mati. Masuk ke kota, kelaparan juga mati. Lebih baik di sana di perkemahan. Tentara yang menjadi penyebab sehingga adanya kelaparan seperti ini pasti bekalnya banyak. Karena bekalnya tidak mungkin untuk 1 hari 2 hari. Tapi sistem perbekalannya begitu rupa untuk bisa mengepung ini dan memusnahkan dari orang Israel ini habis-habisan. Kota Samaria dikepung, ini ibu kotanya, saudara. Dikepung, sistem pemerintahnya gagal total. Kita lihat hari-hari kita ini. Sistem yang ada dalam pemerintahan kita seolah dikepung di sana-sini. Dengan berbagai hal. Karena kekecewaan golongan, kekecewaan dari ini. Dengan konsep berpikir yang sempit. Yang tidak berpikir secara keberadaan nasional. Cara berpikirnya adalah kelompok. Cara berpikirnya adalah kepartian melulu. Tapi coba, kalau cara berpikirnya itu adalah nasionalistis, berpikir bersama, tidak akan mungkin ada sesuatu yang kemudian mengambil jalan keluar dengan memberikan banyak demonstrasi, kata-kata, slogan-slogan yang begitu rupa. NKRI perlu diganti lagi, Pancasila perlu diganti. Tidak mungkin. Kita melihat itu sudah pas, negeri ini anugerah Tuhan, saudara. Semua suku bangsa yang ada bergerak bersama untuk merebut kemerdekaan ini. Golongan-golongan agama dari berbagai agama, dari Sabang sampai Merauke, merebut untuk kemerdekaan ini. Sebab terjajah itu memang tidak enak. Kita melihat saja ini. Ini baru dikepung untuk kemudian ditaklukkan dan dijajah. Baru terjadi pengepungan saja dan strateginya betul-betul luar biasa. Sandang pangannya mulai dibekukan demikian sampai mendatangkan
satu kesulitan yang begitu parah, yaitu rela rakyat yang dikepung itu masing-masing untuk menyembelih anaknya makan bersama. Bukan makan bersama pesta yang luar biasa. Tolong matikan ini ya, kemeng. Saudara ya, tetapi kondisinya memang betul-betul sangat mengerikan. Ya. Sangat mengerikan. Aduh, raja tidak punya jalan. Kalau Allah yang sudah mengatakan ini, aku mau minta pertolongan siapa? Itu betul. Tetapi masih kurang pas. Seandainya dia tahu itu Allah mengatakan demikian, maka logikanya berpikir pasti ada sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan bernegara ini. Tapi dia hanya berpikir di situ saja. Oleh karena itu kita melihat Tuhan sanggup melepaskan itu dan tidak ada perkara yang mustahil. Kita juga percaya Indonesia akan dilepaskan oleh tangan Tuhan. Dengan mujizatnya, kita percaya mujizat. Akal tidak bisa bekerja. Tadi Amsal pasal 3 yang kelima, jangan bersandar pada hikmat manusiawi saja, tapi serahkan dalam tangan Tuhan. Allah itu adalah Tuhan yang memang merupakan spesialis kemustahilan. Kondisi mustahil, akal tidak bisa lagi untuk mencoba membuat perhitungan pertimbangan. Kita punya kalkulator bejat semua, rusak semua, tapi kalkulator Allah tetap jalan. Dengan kalkulasi yang akurasinya tinggi, memberikan keamanan di mana-mana. Saudara, waktu mereka itu datang, 4 orang kusta ini berangkat menuju ke kemah Aram, Tuhan merubahkan luar biasa. Lalu, ayat yang kelima, bangkitlah. Pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Tidak ada orang, sepi sama sekali. Tidak ada, pakaian semua berhamburan di jalan-jalan, jubah mereka. Semua ditinggalkan, perlengkapan mereka, emas perak mereka ditinggalkan ya. Orang kusta ini bingung, tapi juga senang. Sebab pasti ada makanan di situ. Dia kemudian masuk. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. 4 orang kusta yang tentu badannya sudah sengkleh semua. Orang kusta, teko itu. Tentu tidak sehat. Saya pernah berkenalan berkali-kali dengan orang kusta, beberapa kusta. Ada yang pernah tinggal di gereja suami istri, kusta. Beberapa hari dia mondok di gereja, waktu saya masih belum nikah dulu. Habis semuanya, waktu itu ibu saya itu usil tanya, kok kenapa kok bisa protol kakinya? Saya, waduh ibu, tapi namanya orang tua ya, pengen tahu. Lalu bapak, ibu itu suami istri mengatakan, waktu kami tidur itu dikerikiti sama tikus. Dikerikiti, ya ini mengerikan memang. Terus saudara, ada orang kusta yang sudah peot semua wajahnya, turun, ada yang hidungnya sudah tidak ada. Ini orang-orang, saya tidak tahu bagaimana keberadaannya, tapi 4 orang kusta yang tidak punya modal, potensi apa-apa, dipakai Tuhan. Jangan meremehkan orang, saudara ya. Masih bisa mendengar? Mata saya ini jelas loh sekarang, saudara. Habis dioperasi itu ketok loh. Mana yang ngantuk, mana yang cakep. Ya, sampai ngantuk dibuat senyum pun ketok, saudara ya. Nah, karena itu perlu kita perhatikan di sini. Ya. Diubahkan langkah mereka yang lunglai, yang cuma jalan satu langkah saja karena kustanya, itu diubahkan menjadi suara kereta, suara kuda, suara tentara. Tuh, saya nggak bisa membayangkan hal itu. Ini bukan dongeng,
Ini sejarah dan ini fakta dari Alkitab kita, kitab suci kita, menceritakan hal itu. Kejadian, peristiwa yang menterlibatkan kuasa Tuhan. Maka itu kenapa kita tidak percaya pada kitab suci kita? Kita tidak percaya kepada firman yang disampaikan. Di dalam Alkitab kita ada dialog Tuhan dengan manusia. Luar biasa bukan saudara? Luar biasa. Di situ kita melihat kenyataan Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda-kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Kocar kacir, saudara. Semua ditinggalkan. Ketakutan yang mencengkeram di dalam hatinya mereka itu begitu rupa mempengaruhi konsentrasinya. Kalau laskar, tentara, itu tentu sudah biasa menghadapi medan-medan yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan berisiko mati. Dan mereka dilatih untuk mempertebal mentalitasnya. Lalu kemudian konsep berpikirnya untuk memikirkan sesuatu itu dengan cermat, dengan pas, yang merupakan sebuah strategi untuk menyerang musuh, menghadapi musuh, dan lain sebagainya. Tetapi tatkala 4 orang kusta ini diubahkan kehadirannya itu, jalan yang terseok-seok itu dianggap dan didengar oleh mereka seperti deru perang yang hebat. Sehingga disebutkan mungkin mereka itu telah meminta pertolongan orang Het dan orang Misraim. Saudara ya, mereka lari kocar kacir. Tidak ada satu pun yang disebutkan tertinggal di situ. Semua lari. Mentalnya ciut semua. Tatkala Tuhan telah menabuh genderang perang melalui 4 orang kusta. Jangan remehkan seseorang, saudara ya. Orang semua bisa dipakai Tuhan. Semua saja. Karena itu jangan kita tidak mau dipakai Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita malah menjauh. Apakah kita perlu selalu situasi kita itu dicekam seperti ini supaya kita lari kepada Tuhan? Tentunya tidak, bukan? Sebab kalau hanya peristiwa ini saja yang berlaku pada kita, iman kita kuat, nanti kalau situasinya sudah mulai aman lagi, kita akan mundur dari Tuhan. Perhatikan mereka yang sudah diberkati Tuhan. Tadinya saya tahu kecilnya bos-bos yang ada nih. Saya tahun 67 sudah masuk kota Lamongan. Saya tahu mereka itu adalah orang-orang yang pekerjaannya sederhana. Bahkan menjadi pembantu-pembantu di dalam penata layanan toko-toko yang ada. Waktu itu setianya luar biasa. Lalu kemudian kita melihat, setelah kita melihat bahwa mereka diberkati begitu rupa, luar biasa. Ada yang buka, beli rumah di Surabaya, berapa rumah. Buka tokonya ada berapa toko. Luar biasa. Tetapi bagaimana kemudian kita minta sikap tangkap mereka terhadap iman? Sulit, karena itu pergumulan. Dan itu ada kondisinya manusia normal. Ada gangguan, ada godaan, ada up and down-nya, kondisi dari iman, dan lain sebagainya. Maka itu yang perlu ibadah itu bukan tatkala kita ada kesempatan, tetapi jadwal tetap seperti jadwal kita bernafas itu. Kita tidak ada yang menunda nafas itu kalau hari Kamis nafas sekian kali, hari Jumat sekian kali. Tidak, tapi selalu tiap jengkal tanah dilewati itu dengan hembusan nafas untuk bisa mempertahankan hidup ini. Hendaknya seperti itu keberadaannya. Dan Allah itu sanggup untuk menolong dalam kondisionalitas yang sangat mengerikan sekalipun.
Ini kita melihat sangat mengerikan. Dari raja sampai rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada tangan dari sorga yang selalu siap menolong kita semuanya. Amin. Jangan takut. Tinggalkan toko sejenak, tinggalkan pekerjaan sejenak, tinggalkan juga karir yang sejenak. Tidak akan kehilangan apa-apa. Tuhan akan menetapkannya. Saudara sekalian, itulah sebabnya di sini dibuka PA. PA itu tugasnya adalah untuk memberikan masukan karena tempo waktunya tersendiri dan kemudian dropping dari apa yang disampaikan materinya itu beda dengan khotbah-khotbah seperti ini. Beda. Di sana diajarkan untuk begitu jeli satu persatu, teliti begitu rupa. Untuk apa? Ini dimengertikan dengan bekal firman Tuhan seperti ini. Pakailah sekarang untuk ibadah. Sebab ibadah itu memakai bekal kepada bagaimana firman telah bekerja mendidik kita. Amin, saudara. Jadi itu yang kita pakai. Memang pergumulan kita itu berat. Satu dengan yang lain tidak sama. Ada satu yang bidang ini, bidang A, satu bidang B, satu bidang C. Ada yang karena masalahnya di dalam situasi yang serba modern sekarang ini, betul-betul apa yang menjadi tantangan kita. Jangankan jemaat, pendeta pun punya tantangan, saudara ya. Punya tantangan. Saya menyampaikan beberapa kesaksian, tapi kemudian dibalas dengan, itu setan. Ada gambarnya setan. Ya karena saya memang, puji Tuhan, saya banyak sekali mendengar suara-suara Tuhan yang menolong. Beda dengan suara 2 Rabu kemarin. 2 Rabu kemarin, Ibu Gembala itu mau kontrol di Surabaya. Begitu saya masuk kamar, saya enak-enak, beliau sudah berangkat, masuk suara, ancaman, tantangan, mau dihabisi semua satu mobil. Saya bergumul, Tuhan, tidak bisa. Engkau lebih berkuasa ketimbang ancaman ini. Bergumul terus tidak ada. Sampai saya usirkan, agak berapa lama kemudian berangsur hilang. Saya lega, saya mulai telepon, gak diangkat. Telepon lagi gak diangkat. Nah, pulangnya baru Yonatan ngomong, Pak, mobilnya ini tadi bannya robek yang depan. Saya jalan pelan-pelan. Bukti, ancaman setan itu akan dilakukan senekat mungkin, tapi Tuhan memagari begitu rupa. Karena itu saudara, mari kita perlu untuk membangkitkan kembali iman kita di hadapan Tuhan. Revitalisasi iman di dalam Kristus, tentang hadirnya Kristus dalam tiap-tiap hari, tiap-tiap langkah, tiap-tiap kita ada, bangkitkan kembali begitu rupa. Supaya kalau ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya insidental, yang tidak kita ketahui, kita sudah ada sikap untuk menanggapi, yaitu iman kita bersama. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat di sini, orang-orang kusta yang diremehkan, itu ternyata dipakai oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana keberadaan dari ajudan raja yang dia punya kalkulasi secara logika manusiawinya, rasionalnya. Ia kemudian sebagaimana ayat yang pertama, yang kedua, ia menyanggah apa yang dikatakan oleh Elisa. Ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tuh, Tuhan diukur. Jangan pernah mengukur Tuhan. Jangan pernah menempatkan Tuhan di meja operasi, kemudian kita pelajari, kita edel-edel. Kita yang dipelajari Tuhan. Bukan kita pelajari Tuhan, sejauh mana kemampuannya. Beda dengan Ayub. Semua anaknya 10 mati semuanya. Ayub hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini dijaga. Sikap memuji, sikap mengagungkan,
sikap untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara wajib diusung sebagai yang terutama, saudara. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberitahukan, tetapi manusia sering berpikir menurut akalnya. Itu sebabnya membuat kekisruhan. Coba kalau bangsa kita semua nih, kita ini kan orang-orang beragama, kerahkan keyakinan iman agama kita kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah. Saudara dan saya menyerahkannya kepada Allah di dalam Yesus. Sudah terbukti ini firman-Nya. Cukup jelas. Tatkala orang Israel akan dikeluarkan dari Mesir untuk membentuk satu bangsa, kita lihat laut dijadikan jalan tol oleh Tuhan. Amin. Dengan tongkatnya Musa. Apakah ini kebetulan? Tidak. Sungai Yordan pun juga kemudian dijadikan jalan tol. Tatkala Elia diangkat, mau diangkat menyeberang sungai Yordan, dipukul itu dengan jubahnya, tersibal, bisa melewati itu. Jalan tol. Kemudian tatkala diangkat naik ke sorga, jubahnya ditinggalkan, Elisa muridnya, dia akan berbalik terhalang oleh sungai Yordan. Dipukul lagi, menyibak lagi. Bukan cuma itu, saudara. Zamannya Yosua mau masuk ke tanah Kanaan. Juga demikian. Tetapi sekarang lain caranya. Yaitu diusung tabut itu. Tabut yang isinya adalah 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan mana. Lambang dari keesaan Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu diusung dulu. Kakinya imam yang mengusung itu menginjak air, langsung menyibak. Bukankah semua kandungan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam Kristus Tuhan kita? Maka itu terimalah hal ini. Peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun juga, yang kelihatannya sudah miris begitu rupa. Seolah-olah peri kemanusiaan sudah tidak ada. Lambang peri kemanusiaan yang tergantung pada ibu, begitu memiliki kemanusiaan yang tinggi ketimbang seorang ayah. Itu pun juga nyaris telah hilang musnah. Sehingga untuk bisa menyiasati itu, anakmu aku sembelih kita makan bersama, anakku kau sembelih untuk kita makan bersama. Itu sudah habis-habisan situasinya, kondisinya. Perang dunia pertama, kedua tidak sengeri itu rasanya. Ini dalam kondisi yang mempertahankan hidup. Hari-hari ini, mari kita bersama menyikapi situasinya melalui terang firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu di dalam Amsal pasal 3 yang ke-5 tadi katakan, jangan hanya bersandar pada pikiran kita, serahkan dalam tangan Tuhan. Apakah berkenaan dengan ekonomi sekarang kita ini yang kita hadapi, semua sambat, sepi. Saya dapat berita dari Nias, seorang hamba Tuhan lewat Facebook cerita. Saya sangat kagum. Jam 8 malam lebih, hampir setengah 9, mereka beribadah. Tepuk tangan begitu rupa. Tanpa musik, ini masih aina, ada musik, ada yang mokul, saudara. Ada musik, tidak ada yang mainkan, ya percuma ya. Tapi di sana tidak ada musik apa-apa. Tepuk tangan musiknya itu. Saya jadi ingat Tuhan. Dulu waktu kami ada di Jalan Sewaka, Kompos Poldorian, kami cuma ada gitar bolong, ada ketipung, ada bass kebo, bass gede. Semua tidak ngerti nyanyi. Pokoknya dibedoti apa, muni. Tepuk tangannya meriah. Jadi, tapi sekarang ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Bagaimana semua? Kita mau merebut semangatnya itu dan puji Tuhan.
pada hari ini baru pemain musik harus rela untuk berbagi waktunya. Tadi ada yang sudah ibadah pagi, sekarang melayani musik khususnya. Melayani musik sama saja dengan melayani khotbah. Saya mesti berbagi juga temanya apa. Saudara ya, supaya yang pagi dengan yang sekarang tidak sama. Tetapi yang sama mengacu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Itu tema khotbah yang benar adalah Yesus yang dipermuliakan. Sekarang banyak khotbah-khotbah yang kemudian meniru pada motivator. Ya, semangat. Saya pernah disemangat itu, Pak, semangat Pak. Walah, ini nutuk dah ngomong gini nih. Saya dengan temannya Jonathan di mana? Apa tuh namanya? PTC. Besok lagi ke sana lagi, udah tutup. Di apa? Apa namanya itu? Tokonya itu. Apa istilah sekarang itu? Kiosnya itu ya. Udah tutup, sudah ada. Di mana semangat itu? Saudara, kita perhatikan di sini. Bukan cuma yel, bukan cuma slogan. Sekarang ini main yel, main slogan. Saya lihat juga banyak para bisnismen itu semua kan. Maka itu adalah successful, sukses luar biasa, sukses penuh. Itu bukan cuma gereja saja, bisnismen sekarang semua pakai itu. Bahkan pacaran pun juga pakai itu. Nah, tapi mari kita pada pagi ini, kita bersama melihat ini. Tuhan yang bekerja. Lalu kita melihat orang kusta ini yang dipakai Tuhan. Maka itu hendaknya kita saling mendorong untuk semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Ini. Jangan kita kemudian menghakimi, oh itu tidak bisa itu. Ini yang bisa dan lain sebagainya. Memang harus selektif. Seleksinya itu melalui kerohaniannya dan keterampilannya. Supaya semua itu kena pada satu usaha pelayanan yang maksimal. Kalau bukan pada profesinya diberikan susah. Saudara. Dulu ada om-om semangat ya, gitar, tang sambil ngelirik saya gini, tang dipeloroti tok, ngisor tengah luhur, buyar nyanyinya saudara ya. Om ini semangat, tapi sekarang tidak bisa. Kita harus tahu bagaimana caranya untuk melaksanakan. Maka itu kita melihat mereka-mereka yang sedang main musik ini adalah pada bidangnya, saudara ya. Yang pada bagian ini apa namanya? Multimedia ini juga pada bidangnya. Gulung kabel itu pun juga ada sistemnya. Bukan cuma digul-gul. Saya juga beritahu kepada Mika yang menggulung apa itu selang itu gitu yang lihat karakter gulungan yang pertama itu. Lingkarannya kemana diikuti supaya kalau ini supaya tidak putus, kalau yang sana supaya tidak bocor, cemet ya dan seterusnya. Nah, saudara marilah saya bacakan pada bagian yang terakhir itu begini. Ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit mengatakan hal itu mungkin terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Kenapa? Terinjak. Sebab begitu rupa kemudian harga itu begitu rupa. Murahnya. Semua berebut untuk itu. Maka meskipun dia seorang ajudan raja,
tidak diperhatikan, diinjak-injak karena tidak menghargai tentang kuasa Tuhan dengan mengatakan sangat lancang. Meskipun Allah membuat tingkap-tingkap di langit, tapi tidak akan bisa kemudian mengubahkan itu. Nah, saudara, singkirkanlah semua yang menghadang, menghalangi akan kuasa Tuhan untuk saudara, untuk saya, di dalam menangani persoalanmu dan persoalanku. Maka Tuhan akan bekerja sedemikian rupa, kita akan bisa melihat hasilnya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, nanti Bu Ishak tutup dalam doa, menggantikan Pak Ishak. Ku bagiku hatiku, amin. Tak memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kami datang kepadamu Ya. penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang hari Tuhan sudah jaga, lindungi, sertai dan berkati kami. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan. Ya. Kiranya firman-Mu boleh memperbaiki kelakuan kami yang selama ini mungkin tidak benar di hadapan-Mu Bapa. Ya, Yesus. Biarlah kami mau belajar, berseru, berserah dan bersandar hanya kepadamu dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Amin. Karena kami sadari apa yang ada di depan kami tidak bertambah baik Tuhan, tetapi menandakan hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Benar Tuhan. Biarlah kami boleh sadar dan memperbaiki diri untuk lebih mendekatkan diri kepadamu Bapa. Ya. Kiranya pakai kami semua untuk benar-benar mau melayani Engkau dengan tulus dan setia Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu dan kami rasakan uluran tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa Amin. atas apa yang sudah ada pada kami. Matikan keinginan daging kami Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan. Amin. Yesus. Karena kami rasakan hari-hari saat ini yang sulit seperti ini, Ya. banyak sekali saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Pakai kami semua untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya. Agar supaya kami boleh berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkannya Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Yesus. Mampukan kami untuk melakukan itu Tuhan. Mampukan Tuhan. Mampukan Tuhan. Karena kami percaya bersama Engkau kami sanggup melakukan Tuhan. Amin. Amin. Yesus. Kami merasa sangat terbeban sekali Tuhan. Biar kami boleh menyisihkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk orang lain Tuhan. Yesus. Agar supaya kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapa. Amin.
Amin. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat amat baik buat kami Tuhan. Terpujilah namamu selalu. Pakai kami semua sidang jemaat GBBS Shalom Lamongan untuk kemuliaan namamu dan kepanjangan tanganmu Tuhan. Amin. Untuk menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami ini. Segala puji, hormat, syukur, naikkan kepadamu, Demikianlah saudara yang kekasih, dengan selesai ibadah pada pagi yang kedua ini, biarlah kita semakin bersandar kepada Tuhan dan percayalah Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita bersama. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta penghiburan agung dari Roh Kudus, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, untuk jadwal ibadah sepekan tidak ada perubahan. Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu jam 6:30 malam ada doa malam secara online. Kemudian Rabu jam 5:30 petang ibadah PA di gereja. Diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa beribadah PA di hari Rabu jam 5:30 petang. Kemudian Sabtu jam 10 pagi ibadah kaum muda remaja, dan minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 ibadah diadakan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.